Good from Tagliafico. Here's Schöne. Ziyech threads it through to Van der Beek, who's got time and scores. Brilliantly incisive football from this exciting Ajax team. And one of the young guns, Donny van der Beek, with first blood for them in the semi-final. Llorente, Sissoko! So much power. Hai! Jadi di video kali ini kita bakal bahas bola lagi. Oke, tapi kita nggak mau bahas tentang bentuk bola kayak mana, kita bahas tentang Ajax. Di sini ada yang tahu Ajax itu apa? Kalau belum ada yang belum tahu, kita bahas ini sampai habis, jadi kalian harus nonton sampai selesai. Jadi awal berdirinya Ajax Amsterdam ini pada 18 Maret 1900 di Amsterdam, Belanda oleh Floris Stempel, Karl Reiser, Han Deyt, dan Johan Deyt. Nama Ajax sendiri diambil dari salah satu tokoh pahlawan dalam mitologi Yunani, yaitu Ajax. Karakternya yang dikenal pemberani, besar, kuat, berwibawa, dan tidak pernah takut saat menghadapi siapapun, membuat Ajax selalu menang dalam peperangan. Mungkin karena namanya itu dari salah satu tokoh Yunani, jadi kayak membuat jiwanya sama kayak tokoh Yunani. Itu kali ya. Sedangkan Amsterdam adalah nama yang diambil karena di klub itu berada di kota Amsterdam. Ya namanya ada Amsterdam kan, jadi pasti Amsterdam, gak mungkin New York. Di awal berdirinya Ajax ini tidak menunjukkan sinyal bahwa mereka bakal jadi salah satu klub tersukses di dunia, tapi nyatanya mereka menjadi salah satu poros klub terbesar di dunia saat ini. Bayangkan mereka harus menunggu 10 tahun dan merangkak dari divisi 2 untuk kemudian meraih trofi pertamanya Piala Belanda. Kalian kalau masih ingat boleh komen di bawah. Namun setelah itu Ajax mulai menunjukkan tajinya pada musim 1917 di bawah pelatih Jack Reynolds. Mereka sukses merebut gelar pertamanya di Liga Belanda dan kemudian mempertahankan pada musim 1918 dan 1919. Nama Ajax makin terkenal pada era 1930 sampai 1950, di mana mereka meraih 8 titel Liga Belanda. Pada tahun 1965, Ajax mengalami nasib terburuknya di sepanjang sejarah tim itu berdiri. Ketika itu, kesebelasan yang dilatih oleh Vic Buckingham tersebut nyaris saja terdegradasi dari divisi utama Liga Belanda. Manajemen pun kemudian menunjukkan mantan penyerang Ajax, yaitu Rinus Michels, sebagai arsitek baru mereka. Oleh Michels, Ajax disulap menjadi tim yang menakutkan. Bukan hanya di Belanda, namun juga di Eropa. Ketika itu, ia memperkenalkan skema yang dikenal nama Total Football kepada dunia. Prestasi paling fenomenal yang pernah dicetak oleh Ajax adalah ketika mereka menjuarai Piala Champion yang kini menjadi nama Liga Champion sebanyak 3 kali berturut-turut, yaitu tahun 1971, 1972, dan yang terakhir 1973. Gaya bermain tersebut bukan hanya dilakukan oleh Ajax, akan tetapi ditularkan juga kepada tim nasional Belanda yang berlaga di ajang Piala Dunia 1974. Meskipun Belanda kalah dari Jerman di pertandingan final, tapi gaya total football menjadi cikal bakal sepak bola modern saat ini. Jadi yang kedua, tadi yang pertama adalah sejarah, kita bahas yang kedua ada Johan Cruyff, adalah sosok penyempurna gaya bermain total football yang diusung oleh Michel pada tadi pembahasan pertama. Bersama Cruyff, Ajax mampu meraih Piala Champions sebanyak 3 kali berturut-turut. Ia pun disebut-sebut sebagai pemain terhebat yang pernah dimiliki oleh Belanda. Dengan badan kurusnya, ia sangat ahli menggocek bola. Visi bermainnya pun sangat luar biasa loh teman-teman. Saking istimewanya nomor punggung 14 yang dikenakannya ketika masih aktif bermain saat ini dipensiunkan oleh pihak Ajax. Kenapa bisa dipensiunkan coba? Bukan hanya dipensiunkan nomor punggung 14 dari Ajax, tapi di tahun 2018 stadion yang dulunya bernama Amsterdam Arena kini diganti dengan nama
Johan Cruyff Arena. Pergantian nama dilakukan sebagai bentuk penghormatan. Jadi kenapa dinonaktifkan itu ya buat ngehormatin ini Johan Cruyff yang meninggal pada Maret 2016. Sejatinya pengumuman soal pergantian nama stadion itu telah diumumkan pada 2017. Tetapi pergantian nama itu baru disahkan pada 2018 karena masalah administrasi. Hingga kini nama stadion itu pun terus dipertahankan. Sempat juga Cruyff ini berpetualang untuk bermain di Barcelona, namun akhirnya dia kembali ke Ajax pada 1985. Akan tetapi kedatangannya ketika itu bukanlah sebagai pemain, melainkan sebagai pelatih. Meski di awal kepelatihannya itu, dia gagal membawa Ajax juara. Namun berkat filosofi menyerangnya, Cruyff berhasil membuat sosok Marco van Basten menjadi penyerang yang menakutkan. Di tahun ini, Basten mampu mengakhiri musim dengan menjadi top skor berkat raihan 37 golnya di sepanjang kompetisi. Jadi tahun 1991, Louis van Gaal masih berusia 41 tahun, resmi memperkenalkan sebagai pelatih baru Ajax Amsterdam. Ia dipromosikan dari asisten menjadi pelatih utama setelah Leo Beenhakker hijrah menuju Real Madrid. Seperti biasa ketika asisten pelatih menggantikan pelatih utama, tentu ini menjadi hal yang dipertanyakan oleh banyak pihak. Karena kurang pengalamannya Van Gaal untuk menangani klub besar Ajax dan di musim perdananya yaitu musim 1991 sampai 1992, Van Gaal hanya bisa membawa Ajax di posisi 2 Liga Belanda. Tapi di tahun tersebut, Sang Adriaan van Gaal berhasil mempersembahkan trofi UEFA Cup yang sekarang menjadi Liga Europe setelah mengalahkan Torino di babak final. Keberhasilan ini membuat Van Gaal tetap bertahan oleh manajemen Ajax untuk menjadi pelatih kepala. Musim 1992 dan 1993. Di musim ini Van Gaal bersama dua asistennya yaitu Gerard van der Lem dan Frans Hoek mencoba merubah gaya permainan Ajax. Dengan mengembangkan total football-nya, perubahan ini bukan hanya merubah gaya bermain Ajax, akan tetapi pemain yang dirasa kurang cocok dengan pemain Van Gaal mulai diganti dengan pemain baru. Jadi yang pemain kayak kurang cakap gitu udah mulai disisihin, udah kayak ada penyeleksian. Kalian tahu pastikan siapa aja yang diganti. Misal di posisi penjaga gawang, sebenarnya Ajax waktu itu sudah memiliki seorang penjaga gawang hebat yang bernama Stanley Menzo yang membawa Ajax juara Liga Europe. Akan tetapi karena gaya permainan Menzo kurang cocok dengan gaya permainan Van Gaal waktu itu, membuat posisinya diganti. Jadi karena permainan yang dirasa kurang, Menzo digantikan oleh Edwin van der Sar yang masih berusia 21 tahun. Jadi bisa dibilang itu cukup muda ya kawan. Di posisi pemain belakang, Ajax masih menggunakan pemain senior mereka, Danny Blind, dan beberapa pemain muda seperti Marciano Vink, Van de Boer, Michel Reiziger. Sedangkan di posisi tengah, pemain senior seperti Wim Jong, Johnny Hansen, Rom Afland mulai digantikan oleh nama-nama muda seperti Edgar Davids, Jerry Littmanen, Wout Overmars, Clarence Seedorf, Michel Krijk. Tidak berbeda di lini serang Ajax, nama-nama senior seperti Stefan Petersen, John van Loon digantikan oleh anak-anak muda seperti Dennis Bergkamp, Ronald de Boer, Ronnie Huijsen. Menurut Van Gaal, dengan adanya rotasi pemain yang demikian, membuat pemain inti dan cadangannya sama-sama hebat. Antara keduanya itu balance, kadang lebih tinggi, kadang lebih rendah, jadi kayak disamaratakan gitu. Dan Ajax tidak akan mempunyai masalah ketika salah satu pemain mereka cedera atau meninggalkan klub. Tapi keputusan Van Gaal ini juga mempunyai resiko yang besar. Karena namanya pemain muda pasti masih sering melakukan kesalahan karena masih dibilang kurang pengalaman. Jadi ya masih banyak hal dimaklumin gitu. Dan hasilnya di musim 1992 dan 1993, klasmen akhir Liga Belanda Ajax berada di posisi 3. Ini membuat fans Ajax waktu itu menuntut manajemen klub untuk menggantikan Van Gaal dengan Cruyff. Tapi dengan pertimbangan ini tuh manajemen Ajax tetap mempertahankan Van Gaal. Di tahun ini juga dua pemain andalan Ajax yaitu Dennis Bergkamp dan Wim Jong juga memutuskan untuk hijrah di Serie A. Keputusan ini ternyata membuat fans waktu itu merasa putus asa dengan skuad Ajax waktu itu, karena mungkin kayak dikira fansnya itu kayak kurang gimana gitu ya. Berbeda dengan fans, Van Gaal ternyata tetap optimis. Dia nggak menghiraukan ocehan-ocehan para fans, dia kan. Dia tetap mengarungi musim 1993 dan 1994
dengan berbekal pemain-pemain muda binaannya. Pada musim 1993 dan 1994, posisi penjaga gawang utama Ajax sudah diberikan kepada Edwin van der Sar. Posisi back ada nama-nama Danny Blind, Frankie Boer, Sonny Siloy, dan Andri Oyger yang merupakan pemain baru yang didatangkan Van Gaal dari Akademi Ajax. Sementara di lini tengah, sebagai pemain inti Van Gaal memilih Clarence Seedorf dan Edgar Davies. Di musim ini Ajax juga berhasil mendatangkan pemain mega bintang dari AC Milan, pasti kalian tahu, ya benar, Frank Rijkaard. Frank di usia yang 31 tahun memutuskan untuk pensiun, namun atas rayuan Van Gaal pintar nih ngerayunya. Rijkaard memutuskan untuk bergabung dengan Ajax. Bukan tanpa alasan Van Gaal membawa Rijkaard ke tim mudanya. Rijkaard adalah pemain yang berpengalaman dan bermental juara. Jadi aura-aura juara di Rijkaard ini udah kelihatan gitu, makanya direkrut. Tentu hadirnya pemain hebat Rijkaard untuk pemain muda dapat memberikan hal-hal positif dan kemajuan klub. Sementara di lini serang Ajax, posisi Dennis Bergkamp yang hengkang digantikan oleh Jari Littmanen. Nama seperti Ronaldo, Luis Nazario da Lima juga menjadi target transfer Ajax di musim 1993 dan 1994 untuk mengisi posisi target man. Karena menurut Van Gaal sendiri, posisi target man dan sayap kanan Ajax belum optimal, sehingga Van Gaal berusaha membenahi posisi tersebut dengan mendatangkan pemain-pemain baru. Tapi sungguh disayangkan, rival Ajax yaitu PSV Eindhoven sudah terlebih dahulu mendapatkan tanda tangan dari Ronaldo. Jadi udah kalah cepet duluan ya. Ini membuat Van Gaal memutar otak nih, karena si Ronaldo ternyata udah mendatangani kontrak terlebih dahulu di klub lain gitu kan. Mencari target transfer selanjutnya, Van Gaal akhirnya merekrut satu penyerang dari Akademi Ajax yang baru berusia 17 tahun, yaitu Patrick Kluivert, ditambah dengan dua pemain muda asal Nigeria, yaitu Vinny George untuk posisi sayap kanan dan Nwankwo Kanu sebagai target man. Setelah tim terbentuk, Van Gaal bersama anggota staf lainnya seperti Gerard van der Lem sebagai asisten manajer, lalu ada Frans Hoek sebagai pelatih kiper, Laszlo Jambor sebagai kebugaran, Pim van Dort ahli otot mulai melakukan latihan dengan serius.